On the line. Sejarah perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengupayakan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari bangsa-bangsa asing melahirkan sejumlah diplomat pejuang yang ketokohannya sangat disegani dan dihormati. Salah satunya adalah Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia yang memiliki jejak panjang dalam perjuangan dan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Agus Salim dilahirkan dengan nama Mashudul Haq yang berarti pembela kebenaran di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda pada tanggal 8 Oktober 1884. Agus Salim adalah anak dari pasangan Sultan Muhammad Salim dengan Siti Zainab. Karena jabatan ayahnya sebagai jaksa kepala di Pengadilan Tinggi Riau, Agus Salim berkesempatan menempuh pendidikan dasar di European Lifeway School atau ELS yang merupakan sekolah khusus anak-anak Eropa. Ia kemudian melanjutkan ke HBS di Batavia dan lulus sebagai lulusan terbaik se-Hindia Belanda. Setelah lulus HBS, Agus Salim sempat berminat meneruskan sekolah ke Belanda dengan mengambil jurusan kedokteran. Ia mengajukan beasiswa ke pemerintah Hindia Belanda, namun permohonan beasiswanya ditolak. Meski kecewa dengan penolakan ini, ketika ada tawaran untuk menerima beasiswa yang semula diberikan pemerintah pada L.A. Kartini yang batal berangkat belajar ke Belanda karena alasan pernikahan, Agus Salim menolak. Ia menolak tawaran beasiswa sebesar 4.800 gulden ini dengan halus karena menilai pemerintah Hindia Belanda berlaku diskriminatif. Pada tahun 1906, Agus Salim pergi ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda. Saat tinggal di Arab Saudi ini, Agus Salim sempat belajar dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang masih merupakan pamannya. Agus Salim juga belajar ilmu diplomasi. Berkat keseriusannya belajar, ketajaman ilmu agama dan ilmu politik Agus Salim benar-benar terasah. Pada tahun 1915, sekitar 3 tahun setelah kembali ke tanah air, Agus Salim bekerja di dunia jurnalistik dengan menjadi redaktur di Harian Raja. Pada masa ini, Agus Salim menikah dengan Zainatun Nahar. Pasangan ini di kemudian hari dikaruniai 10 anak, di mana 2 di antaranya meninggal di usia muda. Karena keaktifannya di dunia jurnalistik ini, Agus Salim ditawari menjadi pemimpin redaksi harian Hindia Baru di Jakarta. Saat bekerja menjadi pemimpin koran yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang Belanda ini, Agus Salim tetap memposisikan dirinya sebagai seorang wartawan yang kritis dan berani. Lewat koran yang dipimpinnya, Agus Salim pernah mengkritik masalah perburuan di perkebunan-perkebunan Belanda di Sumatera yang ia nilai penuh dengan praktek eksploitasi. Belakangan, karena sikap kritisnya tidak disetujui para pemilik koran, Agus Salim memilih mengundurkan diri dari harian Hindia Baru. Setelah keluar dari Hindia Baru, Agus Salim masih sempat bekerja di dunia jurnalistik dengan mendirikan surat kabar Fajar Asia yang merupakan koran Serikat Islam. Ia kemudian juga pernah bekerja sebagai redaktur harian Mustika di Yogyakarta dan membuka kantor Advice and Informati Bureau atau Biro Penerangan Umum (AIPO). Selain bekerja sebagai wartawan, Agus Salim juga bergabung dan aktif dalam organisasi pergerakan Serikat Islam pimpinan H.W.S. Cokroaminoto dan Abdul Muiz. Agus Salim terpanggil bergabung dengan Serikat Islam saat ditugaskan sebagai intel oleh pemerintah kolonial untuk mengawasi organisasi pergerakan kemerdekaan ini. Di Serikat Islam, Agus Salim sempat menjadi anggota Volksraad atau Parlemen Hindia Belanda mewakili Serikat Islam.
Ia menggantikan dua wakil syarikat Islam H.O.S. Cokroaminoto dan Abdul Muiz yang mundur dari Volksrat pada tahun 1921 karena kecewa dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Meski semula optimis bisa memanfaatkan Volksrat sebagai medium menyampaikan aspirasi, belakangan Agus Salim juga mengalami kekecewaan seperti yang pernah dialami Cokroaminoto dan Abdul Muiz. Dalam sebuah pidato di Volksrat, Agus Salim pernah menyebut lembaga perwakilan bentukan pemerintah Hindia Belanda ini tak ubahnya seperti komedi omong. Agus Salim akhirnya keluar dan fokus memimpin Serikat Islam. Pada tahun 1923, Serikat Islam atau SI mengalami perpecahan ideologi. Perpecahan terjadi setelah beberapa tokoh SI seperti Semaun dan Darsono menghendaki agar organisasi pergerakan ini bergerak lebih radikal dan progresif atau condong ke kiri. Sementara Agus Salim dan H.O.S. Cokroaminoto tetap menghendaki SI menjadi alat persatuan dan gerakan umat Islam. Akibat perpecahan ini, SI pecah menjadi dua, yaitu SI Putih dan SI Merah. Selama berkiprah di Serikat Islam, Agus Salim sempat dituduh sebagai mata-mata pemerintah kolonial. Tuduhannya dilancarkan beberapa kalangan di internal SI ini dipicu latar belakang Agus Salim yang pernah bekerja di pemerintahan Hindia Belanda dan tidak pernah dipenjara seperti Cokroaminoto. Agus Salim menepis tuduhan-tuduhan ini lewat pidato-pidatonya yang sering mengkritik pemerintahan kolonial. Berbagai tuduhan terhadap Agus Salim tidak merusak kepercayaan sebagian besar penerus dan anggota SI terhadapnya. Buktinya, saat H.O.S. Cokroaminoto wafat pada tahun 1934, Agus Salim didaulat menjadi ketua Serikat Islam. Selain aktif di Serikat Islam, Agus Salim juga ikut mendorong pendirian organisasi pemuda Islam atau Young Islamiten Bond atau JIB. Agus Salim yang rutin memberikan kursus agama Islam bagi para aktivis JIB berperan besar dalam mengubah doktrin keagamaan kaku yang semula difahami banyak aktivis organisasi pemuda Islam ini. Agus Salim misalnya mempropori peniadaan pemakaian tabir dalam pertemuan-pertemuan JIB. Pada zaman penjajahan Jepang, Agus Salim terpilih menjadi salah satu anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan keterlibatannya di lembaga persiapan kemerdekaan ini, Agus Salim ikut merancang dasar-dasar kenegaraan yang kelak menjadi acuan pendirian negara Republik Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, Agus Salim sempat dipercaya menduduki berbagai jabatan penting di pemerintahan Republik Indonesia, antara lain menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung dari tahun 1945 hingga 1946, menjadi Menteri Muda Luar Negeri pada masa Kabinet Syahril dari tahun 1946 hingga 1947. Saat pemerintahan berpindah kendali di bawah Kabinet Amir Syarifuddin yang berhaluan kiri, Agus Salim diangkat menjadi Menteri Luar Negeri, dan ketika Kabinet Amir jatuh dan digantikan Kabinet Hatta, Agus Salim tetap dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri. Dalam memimpin Kementerian Luar Negeri sebagai seorang diplomat, Agus Salim memiliki peran sangat besar dalam melobi pemerintah di banyak negara untuk memberi pengakuan kemerdekaan terhadap Indonesia. Langkah Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia misalnya, tidak bisa dilepaskan dari jasa dan buah kecerdikan diplomasi Agus Salim. Selain memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari pemerintahan negara-negara di belahan benua Afrika, Asia dan Timur Tengah, Agus Salim juga berperan dalam memperkenalkan negara baru, Republik Indonesia, di Eropa, dan memperjuangkan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selama menjadi Menteri Luar Negeri, Agus Salim juga memiliki peran krusial dalam perjuangan diplomasi RI untuk mendapat pengakuan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Meski lebih sering berperan sebagai penasehat, Agus Salim selalu dipercaya menjadi anggota tim delegasi Indonesia dalam sejumlah perundingan penting. Karena kepiawaiannya dalam berdiplomasi ini, Agus Salim mendapat julukan The Grand Old Man atau Sang Orang Tua Besar. Pada tahun 1950, setelah kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan Indonesia memasuki era demokrasi parlementer,
Agus Salim yang tidak berpartai masih diminta menjadi penasehat Menteri Luar Negeri. Meski dikenal luas sebagai seorang jenius yang pernah memimpin organisasi besar, menjadi diplomat, dan bahkan menjadi pejabat pemerintahan, Agus Salim terkenal sebagai orang yang selalu memilih hidup bersahaja. Terkait pilihan hidupnya yang bersahaja ini, sejak tahun 1915 Agus Salim sempat tinggal berpindah-pindah dan tak pernah memiliki rumah tetap. Ia dan keluarganya pernah tinggal di Surabaya, Jogja, dan Jakarta. Di kota-kota ini Agus Salim dan keluarganya hanya menyewa rumah kecil dan sangat sederhana. Semasa zaman kolonial, Agus Salim yang merasa pendidikan Belanda hanya mencetak orang yang bermental inlander, juga sengaja tidak menyekolahkan anak-anaknya dan mendidik sendiri mereka. Dari semua anak Agus Salim, hanya anak bungsunya yang bersekolah di sekolah rakyat semasa pendudukan Jepang. Meski dididik sendiri, anak-anak Agus Salim terkenal sebagai anak-anak yang cerdas dengan penguasaan bahasa asing yang bagus dan pengetahuan sejarah dan sastra yang luas. Agus Salim meninggal dunia pada 4 November 1954, 7 tahun setelah kematiannya. Pada tanggal 27 Desember 1961, Presiden Soekarno menetapkan Agus Salim sebagai pahlawan nasional. Perjuangan dan perjalanan hidup Haji Agus Salim yang mengagumkan mewariskan begitu banyak ilham dan jejak keteladanan. Ilham dan keteladanan yang saat ini begitu kita butuhkan untuk mengisi, memaknai, dan mensyukuri kemerdekaan.